Di awal buku 8 ini, Kela ingin bertanya, tahukah teman-teman seberapa besarnya Tuhan? Coba kamu lihat gunung, besar enggak? Nah, Tuhan itu jauh melampaui gunung itu. Wah, kalau ini gambaran yang terlalu kasar, semua orang juga tahu. Memang, alam seperti buku yang bisa menceritakan sesuatu tentang Allah, tertuang dalam hal ilmiah. Walau kita tahu yang terjadi di alam semesta lewat sains, namun kita juga harus tahu penyebab pertama dari semua hukum ini. Itulah hukum yang tertuang dalam wahyu khusus, yaitu Alkitab. Yuk, kita perhatikan Pak Leo menguraikan Daniel pasal 3 ayat 19-27. Shalom anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kami, sehingga kami sampai hari ini masih tetap boleh beriman dan bersetia kepada Tuhan. Pimpinlah apa yang akan kami pelajari hari ini, supaya menambahkan kekuatan bagi kami untuk terus beriman kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Raja Nebukadnezar mendapatkan laporan bahwa ada 3 orang, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mau menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar yang berukuran lebarnya 2,7 meter dan tingginya 27 meter tersebut, maka Nebukadnezar tidak serta-merta langsung memberikan hukuman kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi Nebukadnezar memberikan kesempatan kembali untuk Sadrak, Mesak, Abednego mau menyembah patung emas tersebut. Namun tawaran tersebut ditolak oleh ketiganya. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mengambil kesempatan itu sebagai sesuatu yang menguntungkan untuk dirinya. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego lebih memikirkan bahwa apa yang dikerjakan itu adalah lebih bentuknya setia kepada Allah yang hidup, yaitu Allah Israel, bentuk hormat kepada Allah yang hidup. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mengambil tawaran daripada Raja Nebukadnezar untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman Raja Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego menyikapi tawaran tersebut dengan dia menunjukkan lebih setia, lebih hormat kepada Allah yang hidup, yaitu Allah Israel. Sehingga dia tolak tawaran daripada Raja Nebukadnezar. Ketika Raja Nebukadnezar mendengar tolakan tersebut secara langsung dari ketiga orang ini, maka amarah daripada Raja Nebukadnezar ini semakin menjadi-jadi dan meledak-ledak di dalam dirinya. Sehingga Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada pegawainya untuk memanaskan dapur perapian itu 7 kali lipat. Andai kata satu saja suhunya 150 derajat, jikalau dikalikan 7, maka akan menjadi lebih kurang 1050 derajat Celcius. Anak-anak sekalian, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Raja Nebukadnezar memerintahkan beberapa tentaranya yang paling kuat untuk segera mengikat Sadrak, Mesak, Abednego dengan sekuat-kuatnya, dan setelahnya harus dicampakkan atau dimasukkan ke dalam dapur perapian itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, semua perintah yang dikeluarkan oleh Nebukadnezar dituruti. Maka setelah ikatan itu selesai, segeralah Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam dapur perapian. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang melemparkan Sadrak, Mesak, Abednego ini ternyata tersambar oleh api itu. Dan mati semua orang-orang tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita yang sampai sini,
kita boleh melihat bahwa kuasa Allah yang melindungi Sadrak, Mesak, Abednego membuat mati orang-orang yang melemparkannya ke dalam dapur perapian. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika ketiganya jatuh ke lantai daripada dapur perapian, ternyata tali-tali mereka menjadi putus. Artinya Sadrak, Mesak, Abednego menjadi terlepas. Dan betapa ajaibnya ketika itu, di situ hadir satu pribadi yang ada dalam dapur perapian. Jadi saat itu menjadi 4 orang yang ada dalam dapur perapian. Memang Alkitab mencatat perkataan Nebukadnezar bahwa yang tampil itu adalah seorang seperti dewa. Wajar kalau Nebukadnezar mencatat seperti itu atau mengatakan seperti itu. Karena Nebukadnezar tidak mempunyai Allah yang hidup. Nebukadnezar tidak mempunyai Allah Israel. Tetapi saya yakin jikalau kita dasarkan pada perjanjian lama dari cerita-cerita yang telah lalu, itu adalah pribadi Kristus sendiri yang mendampingi Sadrak, Mesak, Abednego. Sehingga saat itu Sadrak, Mesak, Abednego yang belum pernah berjumpa dengan Allahnya, saat itu mempunyai kesempatan berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus di dalam perjanjian lama. Bahkan Sadrak, Mesak, Abednego boleh mengalami hal yang ajaib, bahwa api yang dipanaskan 7 kali itu tidak mampu membakarnya, tidak mampu membuat dia hangus. Dan ketika Nebukadnezar melihat melalui lubang di mana dapur perapian itu ada, yaitu biasanya untuk memasukkan kayu-kayu bakar, menjadi sangat terkejut dan betapa terbelalaknya mata daripada Nebukadnezar. Karena bukan lagi 3 orang, tapi ada 4 orang. Seperti yang tadi saya katakan, Nebukadnezar memandangnya itu adalah seorang dewa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika dilihat oleh Nebukadnezar, maka Nebukadnezar yang dengan mulutnya pernah memerintahkan untuk Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam perapian. Mulut Nebukadnezar yang sama itu memerintahkan keluar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan mengatakan, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang hidup, keluarlah dari dapur perapian. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari dapur perapian, maka betapa terkejutnya Nebukadnezar, karena memang faktanya mereka masih hidup dan faktanya mereka tidak terbakar sedikit pun oleh api, baik pakaiannya, baik rambutnya. Dan saat itu Nebukadnezar mengundang seluruh pejabat-pejabat negaranya, baik itu wakil-wakil raja, bupati, menteri-menteri raja, dan seluruh pegawai-pegawai yang lainnya untuk melihat keajaiban yang belum pernah terjadi yang saat itu ada. Maka ketika mereka menyaksikan itu, mereka tidak menyaksikannya lagi dari dekat. Rasa penasaran itu membuat mereka berani untuk semakin mendekat dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika diamat-amati dari ujung rambut sampai ujung kaki, tak sedikit pun pakaian mereka terbakar. Bahkan tak ada satupun rambut mereka yang terbakar. Alkitab mencatatnya, yaitu tidak ada bau gosong dari rambut kepalanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini bukan Sadrak, Mesak yang dipermuliakan, tetapi Allah Israel yang dipermuliakan. Nanti kita akan tahu dari cerita berikutnya bahwa Nebukadnezar mempermuliakan Allah Israel. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kau dan aku yang saat ini hidup, ketika kita mengalami tekanan yang berat, kita mengalami ancaman yang berat, kita tidak memperhitungkannya itu sebagai satu kerugian buat kita, tapi memperhitungkannya sebagai satu kesempatan untuk kita boleh mempermuliakan Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya bukan diri kita yang dipermuliakan, tapi Allah yang hidup yang dipermuliakan, Allah Tritunggal
yang dipermuliakan. Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Kesempatan itu ada pada kau dan pada aku. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih atas waktu ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Supaya ketika tantangan yang berat ada pada kami tidak melihatnya itu sebagai satu kecelakaan buat hidup kami. Tapi adalah satu kesempatan untuk kami boleh mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Supaya kami boleh bersuka cita bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Barusan anak-anak mendengar penjelasan bahwa kemarahan Nebukadnezar itu merupakan perlawanan terhadap Allah yang hidup. Kayla jadi berpikir, kalau sehari-hari kita bisa melawan Tuhan karena tidak puas terhadap bijaksananya. Mari taat, karena firman anugerahnya memerintah segala sesuatu, termasuk api yang menyala dalam perapian itu. Jauh di atas kejayaan, Babel dilambangkan oleh patung itu. Kalau saat ini mungkin dilambangkan dengan uang. Tegaklah kuasa anugerah Tuhan. Besok anak-anak lanjut pembacaan Daniel pasal 3 ayat 28 sampai dengan 30. Sampai jumpa.